Pateners, gigih adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Karena kalau kita gigih, pastinya kita tidak gampang menyerah, penuh dengan optimisme, dan tidak kenal yang namanya zona nyaman. Kita ketemu lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren bersama saya Kemal. Dan kali ini kita akan membahas mengenai UMKM yang ada di Yogyakarta. Sugeng Rawuh, Jogja. Usaha yang pertama dari Yogyakarta nih Pateners adalah tempat makan namanya Rumah Galantin. Jadi ini adalah makanan berat, bahan dasarnya adalah ayam dan bentuknya seperti sosis Pateners. Dinikmatinya dengan kuah merah yang berdasarkan dari tomat. Oh, saya penasaran nih kayak apa? Apakah gurih-gurih atau manis-manis? Karena kalau dari Jogja tuh biasanya manis-manis ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia Rumah Galantin. Berawal dari belum ada kegiatan di masa pandemi, terus akhirnya kita memikirkan apa yang bisa kita jual, tapi itu bisa untuk sehari-hari. Akhirnya kita kepikiran untuk membuka Rumah Galantin. Galantin itu bisa dibilang olahan dari ayam, tapi bentuknya seperti sosis besar gitu. Dan kalau kalian tahu itu biasanya adanya di saat acara pernikahan. Kita pemasaran tentunya dari sosial media dan kita pakainya Instagram. Mulai dari kita perbarui dari feed-feednya, story-nya, terus karena itu juga kita dari mulut ke mulut bisa tahu Rumah Galantin dan akhirnya mengepoin Rumah Galantin. Kita masih foto manual, jadi misalnya kayak ada yang order terus kita foto dari angle-angle tertentu gitu terus kita masukin ke Instagram. Saya berharap agar pemerintah dapat membantu untuk pemasaran-pemasaran khususnya kayak saya di bidang UMKM gini. Karena kita bisa menggunakan dananya untuk mengembangkan Rumah Galantin, misalnya aja membuka stand-stand yang ada di Jogja, terus mulai kita mengembangkan untuk makin banyak ke luar-luar kota gitu. Teruslah berkreasi selagi kita masih bisa berkreatif. Pateners, kalau kita makan ya, jangan cuma mentingin kenyangnya aja. Tapi kita harus mentingin juga yang namanya apa untungnya untuk badan kita. Nah ini nih, ada yang melihat segmen makanan sehat, terciptalah brownies telo nih Pateners. Kampanyenya dalam penjualan dia punya hashtag atau tagar namanya sehat tanpa terigu. Penasaran brownies terbuat dari telo kayak apa rasanya? Kita lihat dulu yuk. Telo ini punya banyak potensi, padahal telo di sini itu hanya dianggap sebagai makanan tradisional. Dengan potensi yang tinggi itu terus kita kepikiran mau diubah apa ya? Akhirnya kepikiranlah kita membuat brownies dari telo. Di pandemi ini tentu omset kami turun apalagi di bulan April, bulan Mei. Terus cara bertahan kami ya, kami mencoba produk baru. Waktu itu di pandemi kita coba bikin cupcake, varian cupcake, dan akhirnya sedikit demi sedikit sampai bulan ini sih sudah mulai agak stabil meskipun belum sebagus tahun lalu. Pemerintah sih saya melihat supportnya banyak ya, supportnya banyak untuk UMKM seperti kami ini untuk membooster usaha kami. Kedepannya menghadapi pandemi ini gimana sih untuk men-scale up biar kami tetap bisa berkembang. Itu salah satu upaya pemerintah untuk membantu UMKM yang ada. Harapannya kedepannya pemerintah lebih banyak lagi membantu UMKM agar UMKM bisa bangkit menghadapi pandemi ini. Ya intinya kita orang muda masih kreatif harus jeli melihat peluang yang ada. Peluang itu banyak kok, asal kita mau usaha dan memulai pasti akan ada peluang dan kita bisa bangkit dan membuat gebrakan untuk
Indonesia ini. Berkali-kali saya selalu bilang Pateners harus ada nilai jual atau diferensiasi produk kalau pengen produknya gampang diingat dan dibeli oleh orang. Nah, contoh yang satu ini masih UMKM dari Jogja nih Pateners, namanya lah Dendeng Pedas Nabati. Dan saya lihat ini ada pasarnya nih. Kita lihat seperti apa. Saya pengen nyobain juga nih dendeng pedas tapi terbuat dari jantung pisang. Kita lihat bersama-sama. Halo, saya Herti Megasari. Di sini saya tim marketing dari UMKM Yogyakarta. Biasanya jantung pisang itu menjadi limbah makanan ya. Nah, di situ kami punya ide kenapa tidak menjadikan limbah itu menjadi olahan di masa pandemi yang menghasilkan pundi-pundi uang atau cuan. Akhirnya kami memunculkan inovatif yang baru yaitu jantung pisang diolah menjadi dendeng. Kami bertahan dengan melalui media sosial. Di sini kami memanfaatkan benar-benar jejaring sosial karena offline pun kan di sini sedang susah ya, jadi benar-benar memanfaatkan online. Untuk dendeng pedas simplitor TK ini, bantuan dari kedinasan untuk sementara hanya kelegalan saja. Harapannya dapat bantuan dari Bantus itu bisa meningkatkan kinerja UMKM, semangat para UMKM juga. Di masa pandemi ini mereka harus fight, harus tetap stay untuk biaya hidup mereka dan berkesinambungan ya bantuan harapannya itu. Oke, untuk Pateners, apapun dimanapun kita dalam situasi apapun, jadikanlah segala sesuatu menjadi pundi-pundi cuan yang menghasilkan. Pateners, saya mau kasih tips untuk usaha. Kalau misalnya kita punya produk makanan, ya, kemudian udah mulai tidak ada yang beli lagi, nah coba deh bikin varian baru. Nah, biasanya berhasil. Contohnya seperti UMKM dari Jogja yang satu ini, dia ini seorang mahasiswa. Awalnya pengen ngebantuin ibunya untuk usaha catering, akhirnya berjualan risoles, tapi rasanya beda dari yang lain. Idenya luar biasa, patut ditiru. Waktu itu kebetulan ibu punya usaha catering dan salah satu menunya adalah risoles. Dari situ saya tertarik untuk mengembangkan menu risoles itu menjadi 7 varian rasa yang sampai saat ini saya kembangkan. Untuk pengembangan rasa dari risoles itu sendiri, saya mencari-cari referensi dengan membaca-baca buku, diskusi dengan orang tua terkait risoles apa yang akan dikembangkan selanjutnya. Awal-awal mengawali usaha risoles ini menjual risoles dari kampus ke kampus di Jogja. Kebetulan di awal-awal pandemi kita sempat tidak berjualan. Lalu kemudian karena pemerintah memiliki kebijakan terkait program bantuan presiden bagi UMKM itu sendiri, sehingga kita tertarik untuk menghidupkan kembali UMKM yang sudah saya rintis. Kita tetap terapkan protokol kesehatan COVID, mulai dari menggunakan masker, face shield, memperlakukan pembelian secara online yang terus kita kedepankan. Tentunya saya mau mendapatkan bantuan dari pemerintah sendiri, apalagi sejak memulai usaha. Saya harap bisa mengembangkan lebih jauh usaha saya, tidak hanya trap di Klaten saja dan Jogja, tapi bisa dikembangkan di kota lainnya. Untuk Pateners, saya harapkan tetap produktivitas untuk ditingkatkan di tengah pandemi COVID ini, tetap menjadi kaum kreatif dan produktif. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Masih di Paten bersama saya Kemal nih Pateners. Nah, kita masih di Jogja dan masih membahas UMKM dari Yogyakarta. Jogja itu kota yang sangat bawaannya tuh santai, calm ya, tapi kreatif-kreatif orangnya. Seperti yang satu ini nih Pateners, Dezas Gallery. Ini pengrajin lokal perak yang sudah diimpor, ekspor kemana-mana di seluruh dunia bahkan sampai Eropa. Wow, luar biasa. Pengen tahu nih seperti apa produknya? Kita lihat, ini dia.
Sebenarnya kita dulu memulainya dari hasil karya kita, yaitu ngukir. Kemudian kita dibawa oleh Pemda Jogja. Dari situ saya bercita-cita untuk mengembangkan lagi lebih luas lagi mengenai kerajinan perak ini. Pada waktu kena ada pandemik ini, kita terus berkomunikasi dengan buyer-buyer kita, yaitu yang di Amerika dan Jerman itu. Mereka juga optimis dan mereka tetap memberikan kita order, walaupun pengirimannya itu ditunda. Memang kita mengambil segmen pasar yang bukan mass product, tetapi kita menggunakan desain-desain yang sesuai dengan selera pasar atau selera trennya saat ini. Kita bikin custom yang mudah dibeli sama di pasar gitu. Kita semua menggunakan handmade, termasuk ukir, pembikinan perak, itu semua pakai handmade. Untuk generasi muda, akar budaya terutama ada kerajinan perak atau yang lainnya itu sangat-sangat masih dibutuhkan di luar negeri. Sehingga seandainya mereka bisa bergabung, melakukan pemasaran bersama, kemudian ikut andil dalam mendesain, insya Allah nanti bisa membuka lapangan kerja yang banyak sehingga kita bisa ekspornya juga bisa maksimal. Pateners, kaos saya keren ya, tulisannya paten. Tapi luarannya kurang ya. Nggak ada motif apa. Kalau ada motif-motif apa kan jadi lebih bagus ya. Seperti mungkin motif-motif batik, tapi batik yang kekinian. Batik yang kekinian seperti apa sih? Batik eco print. Jadi memproduksi batik, kain dan kulit dengan eco printing, yaitu dari motif dedaunan. Wah, kita lihat kayak apa nih. Nama saya Sumiati. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok Batik Kampung yang memproduksi ekoprint, shibori, jumputan, dan batik tulis. Dimulai dari tahun 2017, awalnya kami dapat pelatihan dari kelurahan dan setelah pelatihan itu kami mau apa kan gitu. Akhirnya kami sepakat membentuklah kelompok Batik Kampung ini. Ekoprint itu sebenarnya memindah motif daun di atas lembar kain ataupun dari kulit di atas kulit, atau kalau sekarang sudah kemuk baik dari tanah liat ataupun kayu itu sudah bisa. Setelah adanya pandemi itu kita sudah mulai belajar online ya, tetapi memang belum maksimal. Dari kami misalnya bantuan itu berupa hibah, itu bisa kami gunakan untuk pelatihan-pelatihan kelompok, mungkin juga untuk kayak beli kain. Kalau bisa beli banyak kan lebih murah juga. Partener, jangan lupa untuk berjejaring dalam situasi kondisi seperti ini, apalagi corona. Ajak teman-teman untuk maju bersama, tetap usaha, masalah modal, jangan khawatir dengan jejaring. Salah satu barang yang sangat mudah dan biasanya mengesankan adalah tote bag, ya kan? Warnanya ada yang hitam, ada yang putih, simple, tapi bisa dipakai untuk belanja. Nah, ini ada satu usaha namanya adalah Players Tote Bag. Jadi dari Yogyakarta juga nih Pateners, Players Tote Bag ini menyediakan tote bag dengan gambar custom sesuai permintaan dari customer. Oke, kita lihat usahanya nih yang luar biasa, patut dicontoh nih. Awalnya ada sebuah tempat itu dia menjual tote bag dengan berbagai macam desain. Lalu saya mencoba untuk mengambil awalnya 50, lalu kami jual lagi dengan selisih harga. Lalu saya berpikir kalau begini nanti konsumen saya tidak berkembang. Maka saya ingin melebarkan konsumen itu dengan cara yaudah kita menerima tote bag tetapi custom. Kalau bantuan saya sangat berharap sekali. Saya sangat senang sekali kalau ada yang pemerintah membantu karena usaha ini pasti akan berkembang, bisa berjalan lagi ketika ada bantuan dari pemerintah. Karena selama ini kalau mengandalkan hanya dari pembeli itu sangat kesulitan karena pembeli merosok drastis turunnya, tidak ada pembeli sama sekali, bahkan bantuan pemerintah itu benar-benar saya harapkan.
Dari saya di situasi sulit kayak gini, itu yang penting bagi saya sebagai pengusaha muda adalah kolaborasi. Kalau saya mengandalkan keahlian saya sendiri, mungkin usaha ini tidak akan berjalan. Tetapi banyak orang membantu, teman-teman saya membantu dengan alat, dengan keahlian mereka, itu sangat membantu usaha saya. Bahkan di situasi pandemi ini, saya masih bisa survive. Banyak sekali Pateners orang yang beli satu barang atau menggunakan satu jasa dikarenakan visi misi dari produk tersebut. Seperti yang satu ini, misinya bagus sekali Pateners. Namanya adalah Kelon Batik dari Jogja. Batiknya bagus dan misinya luar biasa karena pemiliknya mengkaryakan ibu-ibu petani di sekitar rumahnya. Dan hasilnya, wow, jangan meng-underestimate ibu-ibu. Tetap bagus hasilnya. Lihat nih. Nama saya Andre Yudo, biasa dipanggil Yudo. Saya sebagai owner di Kelon Batik Original Edward. Awal dulu saya belajar sendiri dengan saudara, terus setelah bisa saya mengumpulkan orang-orang sekitar di kampung sekitar untuk belajar batik bersama, kita latihan bersama. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Terus akhirnya yang kita ambil cuma 30 orang karena memang pada waktu itu yang benar-benar sudah bisa dan bisa dilanjutkan untuk ke tahap berikutnya cuma 30 orang. Saya kira semua usaha berdampak, cuma bagaimana pintar-pintar kita untuk menyiasati itu. Karena kalau kita tidak berusaha sebaik mungkin, kita juga kasihan juga dengan para pembatik kita yang pada akhirnya nanti bisa saja akhirnya tidak ada kerjaan dan sebagainya. Saya sebenarnya di dunia batik itu kan baru dulu, tapi kalau istilahnya orang Jawa ya ndablek aja gitu loh, karena memang acuan saya adalah untuk bagaimana caranya mengembangkan budaya itu agar bisa lebih berkembang, terutama di daerah saya sendiri. Kalau mendengar kata custom, customize, biasanya yang identik adalah motor. Motor di custom, dimodifikasi. Di Jogja nih Pateners, ada jasa untuk custom sepatu dan juga jaket. Namanya adalah KSJ Cat Sepatu. Dan coba, kira-kira kalau saya kasih baju ini bisa digambar-gambarin apa nih biar kece? Atau notebook properti ini bisa di custom nggak? Biar lebih keren lagi. Kita lihat ya, kayak apa sih hasilnya? Perkenalkan, nama saya Krisna Murti. Saya merupakan pemilik dari bisnis KSJ. Saya hobi di bidang sneakers, SMA, terus kuliah di Jogja, bawa yang lagi ngetren di Tangerang itu tempat cuci sepatu, saya bawa di Jogja agar hobi saya juga bisa produktif juga selama masa kuliah. Pada awal-awal lumayan kena dampaknya, tapi akhirnya kita cari strategi gimana dengan apa yang kita punya untuk tetap bisa survive sih. Dengan kita sudah punya tim yang kuat, dengan sumber daya yang ada, kita gimana cara ngelola sumber daya itu untuk menambah market share yang lain. Jadi bagaimana bisnis ini survive itu bukan karena saya, tapi karena kekompakan tim kita akhirnya bisa mengelola sumber daya yang ada. Permasalahannya kurang lebih sama, cuma kita ngelihat misalkan di kota-kota yang terdampak itu kita arahkan ke kota-kota yang belum terdampak. Misalkan Jakarta, base kita banyak dari sana. Kita bergerak ke pemasaran ke arah Kalimantan, ke arah Sulawesi, ke daerah-daerah yang belum terlalu terdampak dengan COVID ini. Semua cat kita produksi sendiri di Kalasan, untuk bahan bakunya 100% lokal. Untuk Pateners, tips dari saya untuk memulai bisnis di tengah pandemi ini, buat sesuatu yang unik, yang beda dari yang lain agar bisnis kita lebih mudah dinotis dan memiliki value yang lebih dari yang lain. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, untuk pemulihan ekonomi negara, pemerintah mempunyai banyak sekali program-program untuk UMKM. Nah, di episode kemarin kita sudah membahas mengenai Banpres Produktif. Ternyata
masih banyak program yang lain, salah satunya adalah kredit lunak usaha mikro atau KUR Super Mikro. Nah, itu apa lagi? Yang pastinya menguntungkan untuk pateners. Nah, untuk menjelaskan apa itu KUR, sudah hadir lagi. Nah, benar kan kata saya, Bapak harus tiap minggu ada di sini, Pak. Baiklah, sudah hadir di studio kita Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, oke. Nah, ini nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh pateners adalah penjelasan mengenai kredit lunak usaha mikro atau KUR Super Mikro. Ini apa ini, Pak? Ya, selama ini kan ada KUR untuk kredit usaha rakyat untuk UMKM dengan bunga 6%. Oke. Ya, kita tahun ini alokasikan 190 triliun yang disalurkan lewat bank pemerintah. Ya, termasuk juga BPD. Bagian juga lewat koperasi. Nah, di tengah pandemi Covid kan banyak yang pelaku usaha yang punya masalah dengan pinjaman. Ya, tidak sanggup lah karena pendapatan menurun, omset turun, otomatis tidak bisa bayar cicilan dan bunganya. Mengajukan pinjaman lunak juga pasti berat. Nah, karena itu Pak Presiden minta kami menyiapkan program KUR Super Mikro, yaitu pinjaman 10 juta ke bawah dengan bunga 0%. 0% ya? 0%. 10 juta ke bawah? Ya, 0% itu pemerintah yang mensubsidi. Kantor Kementerian Koperasi yang mensubsidi pihak banknya, ya, pihak penyalurnya. Nah, ini berlaku sampai bulan Desember. Nah, insya Allah kalau lihat keadaan ekonomi ke depan, ya, kalau masih berat, ya kita akan usulkan untuk dilanjutkan. Karena pasti banyak usaha mikro yang memerlukan modal kerja. Nah, skema peminjamannya seperti apa, Pak? Apakah sulit, apakah mudah? Ini kan KUR sebenarnya yang 50 juta ke bawah itu tanpa agunan. Jadi ini pun juga apalagi di bawah 10 juta tanpa agunan. Yang penting punya KTP lah, punya NIK, nomor induk kependudukan. Jadi ada kegiatan usaha, nah kegiatan usahanya itu yang dijadikan jaminan lah, kira-kira seperti itu. Adakah Bapak mendengar cerita bahwa sudah mulai berjalan usahanya, mungkin dari daerah mana? Ya, iya tentu banyak, ya dari berbagai daerah. Ada tukang jamu yang setelah mendapatkan pinjaman, kemudian mereka memperbaiki sepedanya, ya ganti sepedanya yang baru. Ada tukang donat gitu kan, menambah gerobaknya gitu. Nah, model-model seperti itu. Ya, petani juga bisa. Petani juga bisa. Misalnya kamu nanam sayur, ya itu bisa. Intinya ini memang kemudahan dari pemerintah untuk masyarakat yang sekarang betul-betul membutuhkan. Kita tidak ingin mereka menjadi miskin, kita tidak ingin mereka menjadi pengangguran. Karena itu mereka kita berikan modal semurah-murahnya supaya mereka bisa melakukan usaha mandiri, yang bisa menghidupi keluarga dan anaknya. Tadi Bapak sempat menyinggung mudah-mudahan ini bisa diperpanjang, mudah-mudahan ya. Tapi kalau diperpanjang, mudah-mudahan yang sudah mendapatkan dana tadi, mudah-mudahan di tahun depan usahanya lebih maju lagi ya, Pak ya? Ya, bisa pinjaman yang 50 juta sampai 500 juta dengan bunga 6%. Artinya sudah grow, sudah lebih besar lagi. Amin, itu harapannya. Dari negara sendiri, dari Bapak sendiri, harapannya apa sih Pak dampak dari KUR Super Mikro ini terhadap negara? Ya, kita kan banyak angka pengangguran kita tinggi. Kita punya 69 pengangguran. Korban pandemi Covid juga ada 3 juta. Setiap tahun juga ada 3 juta angkatan kerja baru. Ini saya kira paling tidak mereka bisa berusaha lah kalau tidak diserap oleh lapangan kerja di pemerintah atau di swasta gitu. Jadi kita dorong mereka untuk membuka usaha. Jadi Pak Teners, menurut saya pemerintah sudah mensupport dengan program-program yang luar biasa. Tinggal kitanya sebagai masyarakat berpikir secara kreatif, inovatif, membuat satu produk yang nantinya bisa dibeli oleh orang lain dengan harga yang murah dan pastinya memutarkan roda ekonomi. Pak Teten, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya nggak tahu, mudah-mudahan episode depan ada lagi. Tapi di sela-sela jadwal beliau, mudah-mudahan bisa. Terima kasih dan Pak Teten, kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Saat ini memang situasi ekonomi sedang sulit, tapi jangan menyerah. Ayo buka usaha. Banyak yang sudah berhasil mengolah sampah jadi barang berharga, mengolah limbah pertanian menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dan pemerintah menyediakan berbagai modal kerja yang murah dan mudah. Dan kalau perlu bimbingan untuk usaha, kami menyediakan layanan untuk konsultasi. Silahkan hubungi di website kami. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Percaya sama saya, nggak susah nyari produk-produk Indonesia yang keren-keren yang membanggakan. Simple, dari social media banyak. Kita masuk ke produk yang pertama. Ini yang saya temukan Pateners adalah modern painting. Wow, modern painting yang saya sih speechless ya. Kreativitasnya wow. Saya kasih angka 10. Wah, keren banget. Namanya adalah _Tempa_. Dia juga punya merchandise juga nih Pateners kalau saya lihat. Namanya @made_by_Tempa. Tapi kalau saya lihat dari kreasinya, lukisannya, ini benar-benar kekinian. Kalau Anda punya kafe ya, punya restoran, coffee shop yang kecil-kecil, kayaknya dipasang lukisan dari _Tempa_ ini bagus. Dan wah, ini sih benar-benar ya. Lukisannya simple, sangat berkelas. Saya jadi pengen beli nih Pateners. Wow. Dan kalau kita lihat dari merchandise-nya Made by Tempa, ini ada kaos, ada tas, ada topi. Bukan hanya gambarnya, tapi desainnya sangat-sangat kekinian. Nice. Bosan dengan dekor dinding yang gitu-gitu aja? Jangan khawatir Pateners, karena akun Instagram @_tempa_ siap mengisi dindingmu dengan lukisan-lukisan keren. Sebuah usaha kesenian ini membuat berbagai macam lukisan pada kanvas dengan cat akrilik menggunakan gaya surrealisme. @_tempa_ ini juga membuat lukisan menggunakan teknik screen printing. Keren banget ya. Berikutnya nih Pateners, ini ada satu produk ya. Tas, ada dompet, kemudian ada sling bag, ada strap juga. Ini saya suka nih. Kenapa? Modern, tapi begitu dilihat, orang pasti tahu, ini buatan Indonesia. Ini saya suka yang kayak gitu tuh. Ya, ketika modern, tapi dari jauh dilihat, kita tahu nih, kekinian banget. Tapi unsur atau darah Indonesianya bisa kelihatan di produknya. Silahkan dilihat, dari Jogja namanya adalah toja.id. Wow. Thumbs up sih untuk toja.id ini. Bagus-bagus Pateners. Setiap kali keluar rumah, Pateners pasti membutuhkan produk yang satu ini kan? Apalagi kalau bukan tas. Akun Instagram yang satu ini menyediakan tas-tas unik yang terbuat dari bahan rajutan. Namanya adalah @toja.id. Toko ini pun menyediakan aksesoris fashion lainnya seperti topi, tali strap, dan juga ikat pinggang. Pasti penasaran kan Pateners? Nah berikutnya ini ada hubungannya sama tato Pateners. Saya Pasti jujur pengen banget punya Pasti tato. penasaran kan Pateners? Ada juga tato ikan di belakang warna merah alias dikerok. Ini Pateners, kalau Anda pengen punya tato seperti saya tapi nggak diperbolehkan oleh keluarga. Nah ini mediumnya beda-beda. Ini desainnya bagus-bagus dan idenya juga luar biasa. Silahkan dicek Instagramnya Cetul Leather Art. Pateners suka tato, tapi takut sakit? Tenang aja nih Pateners. Bagi yang suka tato, tapi takut dengan prosesnya, boleh datang ke @cetulletterart. Di mana tato yang kamu inginkan dapat dicetak ke bahan kulit sapi sebagai aksesoris nih Pateners. Unik sekali bukan? Berikutnya masih dari Jogja dan balik lagi Pateners. Diferensiasi produk. Kalau ngomongin kopi, langsung identik dengan, wah kopi literan mungkin. Hah, udah banyak. Kopi gularan, aduh udah banyak. Nggak bakal kedengeran produknya. Tapi yang ini, keripik kopi. Ya kan? Langsung melek kan? Apa tuh keripik kopi? Kedengarannya bener-bener belum pernah didengar sih sebelumnya. Keripik udah, kopi udah, tapi digabungin jadi satu. Dang, jadi nih Pateners, namanya adalah
Take Me Coffee. Sangat kreatif. Dia juga punya coklat kopi. Jadi mungkin mengikuti tren yang ada, yaitu kopi yang lagi hits di mana-mana. Tapi kalau bentuknya di gelas atau kilo atau literan pasti udah banyak. Kenapa nggak bikin keripik? Kita lihat kayak apa nih. Pateners pencinta kopi. Nah, pasti Pateners cocok banget nih sama UMKM yang satu ini. Namanya adalah Take Me Coffee. Yang membedakan usaha ini dari yang lainnya adalah produk dari toko ini bukanlah kopi bubuk ataupun kopi minuman, tetapi keripik cemilan untuk para pemuda. Saking uniknya, Take Me Coffee berhasil membuat para pelanggan penasaran dengan rasa keripik yang dijual. Ini yang terakhir, Pateners. Ini usaha yang sangat keren dan membanggakan dan asli buatan Indonesia. Masih dari Jogja. Ini awalnya saya kira adalah kue, Pateners. Bener loh, cantik banget, bagus banget. Ternyata ini adalah sabun. Coba Pateners lihat, namanya adalah The Bath Buckets. Coba perhatiin deh, dilihat bareng-bareng deh. Coba perhatiin. Ya kan, bagus banget kan? Ini adalah sabun dengan berbagai varian, wangi-wangian, tapi bentuknya kekinian. Wah, ini kalau saya dapat ya, di rumah saya dapat sabun kayak gini. Kayaknya terlalu cantik untuk dipakai ya. Bagus banget, ya ampun. Ada ya orang kepikiran bikin seperti ini. Coba kita saksikan bersama-sama. The Bath Buckets ini. Untuk menjaga kulit tetap bersih dan sehat, dibutuhkan juga sabun yang cocok untuk setiap kondisi kulit kita. Nah, di Jogja ada sabun buatan yang unik nih Pateners. Namanya The Bath Bucket. Produk mereka menjadi sorotan para pemuda di Yogyakarta. Tak hanya berkhasiat, sabun dan krim buatan The Bath Buckets juga dapat menyembuhkan kulit kamu yang kering loh Pateners. Pateners, kita kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Dan di segmen kita yang masih baru ini, yaitu namanya adalah Desa Inspiratif. Bisnis inspiratif ini namanya adalah Kopi Ampirono, Pateners. Ini adalah restoran, adanya di daerah Kulon Progo ya. Dan kenapa inspiratif? Karena memperlakukan bisnis secara sharing ekonomi. Jadi gini, dia punya bisnis, tapi yang kerja adalah masyarakat sekitar. Sebut saja barista, terus pelayan, koki, security, tukang parkir, semuanya dari masyarakat sekitar. Bagus kan kalau seperti itu? Wah, dan lokasinya di tengah sawah, pemandangannya seger banget, sangat instagramable untuk foto-foto, dan kopinya enak, menu-menunya juga luar biasa. SDM-nya di Kopi Ampirono sendiri kita SDM lokal semua, pemberdayaan masyarakat sekitar Ampirono semua. Mereka kalau mungkin yang muda-muda mereka masih lulus sekolah, baru lulus sekolah. Kalau ibu-ibu mungkin yang biasanya ibu rumah tangga biasa kayak gitu, sekarang ya alhamdulillah mereka bisa bekerja di sini, dapat penghasilan buat bantu perekonomian rumah tangga mereka. Ya mungkin ya terus sukses, terus maju, terus berkembang biar membantu perekonomian sekitar sini juga. Mereka juga dapat membantu perekonomian, bisa mengurangi pengangguran. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Halo Pateners, tahu dong siapa nama saya? Nama saya adalah Bagus. Udah tahu belum nama lengkap saya? Coba udah hafal belum? Saya aja baru hafal 5 menit yang lalu. Bagus Adi Kartogondo Adi Winoto Mangku Bratadiarjo. Tanpa baca loh saya barusan. Tapi bohong. Menkop UKM. Wah, kawan saya yang tadi datang ya di segmen yang sebelumnya ya. Saya ngaku-ngaku kawan, pasti dia tidak mengakui saya. Tapi ini bagus sekali. Pak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki mengatakan
inovasi produk ini sangat penting, guys. Kok guys? Udah kayak YouTuber. Sangat penting untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional. Model bisnis saat ini sangat perlu untuk meyakinkan lembaga pembiayaan ikut membesarkan bisnis UMKM itu. Jadi kalau produknya bagus, produknya terpercaya, pihak pembiayaan langsung butuhnya modal berapa? Saya cuma butuh 1 juta. Karena percaya saya kasih langsung 100 miliar. Wah. Oh maaf, ini bukan giveaway. Baik, langsung kita lihat beritanya bersama-sama. Model bisnis merupakan strategi yang biasa digunakan perusahaan untuk dapat berkembang sehingga mendapatkan keuntungan yang sesuai. Jadi kalau inovasinya udah ada, brandnya pun bagus, tapi model bisnisnya nggak dipikirin, kan sayang banget ya Pateners. Yuk, mulai bangun model bisnis untuk UMKM kamu supaya produknya bisa tumbuh lebih besar, bisa dapat untung banyak, dan pastinya bisa jadi entrepreneur yang lebih besar. Berita selanjutnya ada dari destinasi wisata yang wajib banget dikunjungi jika Pateners ke Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Pateners, wisata di beberapa daerah di Indonesia sekarang udah mulai buka loh. Salah satunya Candi Borobudur. Candi yang terletak di Jawa Tengah ini merupakan cagar budaya yang wajib banget dikunjungi. Tapi ingat, tetap perhatikan protokol kesehatan. Setelah puas jalan-jalan, sebaiknya sempatkan membeli oleh-oleh ya Pateners. Karena di sekitar area Candi Borobudur ini banyak UMKM yang menjual souvenir handmade. Mulai dari baju, hiasan dinding, hingga ada juga miniatur Candi Borobudur yang bisa kamu bawa pulang. Wah, keren banget kan Pateners? Mari berwisata ke Borobudur sambil belanja souvenir Borobudur. Baiklah Pateners, sekian untuk berita bagus untuk UMKM di episode kali ini. Oke, saya pamit undur diri. Sekian untuk berita bagus hari ini. Bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diharjo. Sampai jumpa Bagus Lovers. I love you too. Sampai jumpa. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Waktunya Paten Surprise, di mana tim dari Paten akan turun ke jalan. Ada teman saya Mas Karyo yang akan memberikan surprise ya kepada UMKM yang ada di jalan ya. Oke, saya telepon dulu Mas Karyo. Harusnya sih dia udah di jalan nih. Halo Mas Karyo. Halo Ma. Udah nyampe? Di jalan Ma. Iya, biasa nyari target Ma. Nah, Mas Karyo siap untuk memberikan surprise lagi untuk UMKM yang ada di jalan? Siap dong, lahir batin Ma. Siap. Ini lagi cari-cari di pinggir jalan Ma. Nah, clue-nya nih Mas Karyo, coba lihat sekeliling Mas Karyo. Apakah ada orang yang pakai topi? Oh, ada Ma, ada. Nah, clue-nya ada di balik topi tersebut. Terus diapain Ma? Ada di situ? Iya, harus dicopot. Harus. Ambil di situ. Gak usah malu-malu. Udah, langsung laksanakan. Iya, siap Ma. Kemal ini gimana sih? Masa naruh clue di dalam topi orang? Itu kan bahaya. Oh, mana orangnya gemuk kayak begitu? Kok digampar gimana? Oh ya, iya aku minta maaf ya. Itu teman aku. Permisi Bukan. Dek, permisi. Ya. Boleh saya pinjam topinya sebentar aja? Apaan sih? Kan saya pakai. Iya, tapi ini saya ada keperluan sama topinya Mas Nggak ini. bisa, ini saya pakai Pak. Aduh, gimana ya? Loh, itu ular kok di pohon bisa gantung gitu? Ularnya. Target kali ini adalah penjual mie ayam. Tolong bantu dia Mas, perbaiki gerobaknya menjadi lebih bagus. Semangat. Oh ya, udah. Maaf ya, maaf. Sopan Bapak ya. Maaf. Makasih ya. Oh, itu tukang mie ayamnya.
Pak. Ini ayam Pak, 2 Pak. Sama mangkok. Di mangkok lah. Udah lama dagang sini Pak? Udah. Ini nggak pakai ini apa? Nama dagang gitu, mie ayamnya? Enggak. Dari dulu nggak pakai nama dagang? Enggak pernah. Oh. Iya. Mau nggak pakai nama dagang biar keren? Hah? Pakai nama apa ya? Iya, kalau mau mah asik tuh, keren. Sehari bawa pulang berapa duit ke rumah? Pak, zaman sekarang masih nggak berapa-berapa. Butuhnya ada berapa, bawa pulang gitu aja. Oh. Iya. Cukup buat hidup? Cukup, nggak cukup, cukup. Terus gimana? Dagang macam sekarang ini sepi. Sama kok berapa duit ini? 12.000 ya? Iya. Oh, masih harga lama ya? Kadang-kadang dagang udah 20.000 Pak. Ya, 12.000 aja sulit Pak. Oh, 12.000 aja udah sulit ya? Iya, banyak saingan sih. Pak, anterin ke sana Pak. Saya doakannya di sana. Oh iya, siap. Sambelnya yang banyak? Sambal banyak, saus. Iya. Ya. Ayamnya dong. Pakai kuah. Wah, dikit. Oh, dagang di sini udah lama, Pak? Udah lama, Pak. Dari tahun 8 berapa ya? Tahun 80-an lama banget dong. Iya, tahun 89 udah jualan. Oh, sini, Pak. Ya. Oh. Rumah di mana rumah? Oh, Cipete. Oh. Pak, mohon maaf nih Pak. Sebenarnya saya itu adalah dari Paten Pak. Iya. Paten itu program di TVRI khusus dipersembahkan untuk para UMKM Pak. Oh, iya. Supaya UMKM dapat ilmu untuk bagaimana dia bisa membuka usaha dan maju Pak. Oh, iya. Nah, Bapak ini sedang berada di dalam Paten Surprise. Di mana di Astra Paten itu setiap minggunya kita akan mencari UMKM di pinggir jalan untuk diberi surprise. Oh, iya. Dan diberi modal. Nah, Bapak, sebelum Bapak menuju ke tempat gerobak Bapak, saya tutup mata Bapak boleh ya? Boleh. Ya? Soalnya ini surprise buat Bapak. Ya? Oke. Stop, sini, siap. Ya. Stop ya Pak. Nah, bentar. Saya buka. Siap-siap. Nah, lihatlah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Wah iya. Allah, terima kasih Pak. Iya. Bagus dijaru. Seneng Pak? Senang alhamdulillah ada nama. Ada nama lebih keren ya Pak ya? Iya. Wah ini sengaja Pak. Ini pemberian dari Paten Surprise buat Bapak. Oh iya. Ya. Iya. Jadi ajak teman-teman Bapak sesama UMKM saksikan Paten Surprise setiap hari Jumat malam Pak. Iya. Di TVRI. Iya. Ya. Iya. Nah Bapak, selain gerobak Bapak yang sudah dibikin menjadi lebih keren, ada lagi Pak, inilah persembahan dari Paten Surprise buat Bapak. Tambahan modalnya Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak rasanya Pak? Alhamdulillah, selama ini nyari duit susah, ini ada bantuan modal untuk nambah-nambah modal Pak. Hah, keren Pak. Siap dagang Pak. Aduh. Ya, silakan Pak. Lanjutin dagangnya. Semoga sukses ya Pak. Pateners.
itulah tadi Bapak yang mendapatkan surprise dari Paten berupa brand di gerobaknya dan juga tambahan modal. Jadi buat para UMKM yang ingin banget mendapatkan modal dari pemerintah, langsung Anda bisa mengakses website yang ada di bawah sini. Dapatkan informasinya untuk Anda bisa mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana Anda bisa mendapatkan modal langsung dari pemerintah. Oke, akhirnya saya Mas Karyo balik lagi ke Bos Kemal dan ingat, saksikan terus Paten di TVRI setiap hari Jumat malam. Yo. Terima kasih Paten telah membantu gerobak kami menjadi bagus. Semoga Paten jaya terus. Amin. Baru kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Terima kasih Mas Karyo, luar biasa. Semoga ya yang tadi sudah didatangi UMKM-nya sama Mas Karyo, semoga berguna, bermanfaat, dan bisa menaikkan nilai dari investasi suku, indeks saham, dan lain-lain. Wah, kebanyakannya enggak gitu. Anyway, Pateners, terima kasih. Semoga banyak inspirasi yang sudah Anda dapatkan atau ide yang Anda dapatkan dari acara hari ini. Kita tadi banyak banget loh dari Jogja yang keren-keren. Ada keripik kopi ya, ada tas yang bagus banget tuh. Terus ada sabun, wah banyak deh. Ayo dong, pasti punya ide yang lain. Ayo, langsung berusaha. Jangan takut, yang penting coba dulu Pateners. Untuk itu, saya Kemal undur diri. Kita ketemu lagi di Paten minggu depan. Sampai jumpa. Tetap berusaha. Semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi